Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninosa Heri. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal SKB CPNS terkait dengan dosen part 4. Untuk menjadi dosen di tahun ini, kita harus yakin bisa. Insya Allah ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas soal-soal SKB kali ini, untuk teman-teman, please watch this video, tonton video ini, kemudian like, comment, share, dan juga subscribe this channel agar semakin banyak kebermanfaatan video ini dan juga kita bisa saling terus berbagi informasi dan pengetahuan. Oke, thank you. Kita masuk kepada pembahasan. Pertanyaan nomor 1. Penyelenggara pendidikan adalah titik-titik A, B, C, D, atau E. Teman-teman di sini boleh baca terlebih dahulu. Antara A dan B dan C, tiga option ini itu sama. Penyelenggara pendidikan itu adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Yang membedakan adalah pada jalur pendidikan non-formal, formal, atau informal. Sementara kalau yang D itu pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Cak-cakan. Oke, pertanyaan yang pertama. Penyelenggara pendidikan adalah titik-titik. Apakah A, B, C, D, atau E? Perlu teman-teman ketahui bahwa A, B, dan C ini sama. Jadi pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Yang membedakan adalah pada jalur pendidikan non-formal, formal, atau informal. Sementara kalau option D itu pemerintah dan pemerintah daerah pada jalur pendidikan formal. Sementara kalau yang E hanya masyarakat. Maka jawabannya adalah yang B. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Baik, kita ke soal selanjutnya. Oke, pertanyaan kedua. Kompetensi adalah seperangkat yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Hal tersebut adalah titik-titik. Jadi kompetensi ini apa saja sih? Seperangkat hal ini apa saja? A, B, C, D, atau E? Dan jawabannya adalah D. Jadi kompetensi itu meliputi seperangkat hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Jadi, guru dan dosen harus memiliki, menghayati, dan menguasai hal-hal terkait pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari profesi seorang guru dan dosen itu sendiri. Pertanyaan ketiga, penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional dengan prinsip. Jadi, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah penghargaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, penghasilan itu diberikan kepada guru dan dosen dengan prinsip penghargaan. Pertanyaan keempat, sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut, kecuali. Jadi, ini seperti syarat dari sertifikasi, yaitu proses pemberian sertifikat kepada pendidik. Syaratnya apa? Dan kecuali apa? Jawabannya kecuali adalah D. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi tempat dosen bekerja. Yang benar adalah lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi bukan perguruan tinggi di mana dosen itu bekerja, gitu ya teman-teman. Kemudian nih syarat yang lainnya yaitu memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun baru boleh dosen tersebut mengajukan diri untuk mengikuti sertifikasi. Kemudian memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Asisten ahli ini kalau terkait dengan kualifikasi akademiknya itu adalah magister ya teman-teman. Selanjutnya juga telah menjadi pendidik di suatu perguruan tinggi. Maka dia mendapat sertifikat pendidik untuk dosen. Kalau dianya di sekolah berarti ya di sekolah gitu, bukan dosen tetapi guru. Oke, pertanyaan kelima. Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dapat mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi titik-titik. Maka rektor, guru besar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, anggota birokrasi atau profesor paripurna. Perlu teman-teman ketahui, profesor itu nama lainnya adalah guru besar. Dan jawabannya adalah profesor paripurna. Jadi profesor paripurna itu, paripurna ini istimewa gitu kan ya teman-teman. Kenapa sih istimewa seorang profesor dalam hal ini? Karena dia memiliki karya ilmiah atau karya monumental yang sangat istimewa di bidangnya, mendapat pengakuan secara internasional. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan titik-titik. UMK setempat, UMR setempat, perjanjian kerja, kesetaraan dengan gaji dosen pemerintah atau lama masa jabatan dosen. Jawabannya adalah yang C, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Jadi ini adalah dosen yang bekerja pada perguruan tinggi swasta ya teman-teman, maksudnya kalau diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian nomor 7. Dosen yang diangkat oleh pemerintah di daerah khusus berhak atas titik-titik. Rumah dinas, dana, fasilitas lebih, rumah dinas yang setelah 10 tahun bisa dimiliki menjadi milik pribadi atau gaji pokok setara dengan 2 kali gaji dosen di daerah kota. Oke, jawabannya adalah rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Jadi rumah dinas ini boleh ditempati oleh dosen tersebut selama dosen tersebut mengabdi di daerah khusus tersebut. Jika dosennya sudah tidak lagi bertugas di daerah khusus tersebut, maka dosen itu tidak berhak lagi untuk tinggal di rumah dinas dan digantikan oleh dosen lainnya yang kemudian bekerja di daerah khusus tersebut. Selanjutnya nomor 8. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan titik-titik. Jadi ada mahasiswa yang diangkat atau kuliah dengan ikatan dinas teman-teman. Jadi mereka setelah tamat kuliah nanti akan bekerja sebagai pegawai pemerintah dan kuliahnya itu dibiayai melalui beasiswa dari pemerintah dan langsung menjadi PNS gitu. Bisa jadi langsung menjadi PNS seperti itu teman-teman. Kemudian apa sih sebenarnya gunanya? Yaitu untuk memenuhi kepentingan B. Pembangunan pendidikan nasional atau pembangunan daerah. Nomor 9. Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena hal berikut, kecuali. Oke, jawabannya adalah yang E. Jadi dosen diberhentikan dengan hormat apabila meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun yaitu usia 60 tahun atau 70 tahun untuk profesor,
atas permintaan sendiri, bisa jadi ini karena sakit, seperti itu ya teman-teman. Kemudian tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani atau rohani. Nah, sementara kalau yang E itu adalah diberhentikan dengan tidak hormat, yaitu jika melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Pertanyaan selanjutnya, nomor 10. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen meliputi kompetensi berikut kecuali. Jadi kompetensi yang harus dimiliki dosen untuk dibina dan dikembangkan sebagai seorang dosen itu yang mana? Dan yang kecuali yang mana? Dan jawabannya kecuali yang C, kompetensi komunikasi. Jadi yang harus dimiliki oleh dosen adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan pada part 4 kali ini, yaitu mengenai soal-soal SKB, CPNS, dosen. Yakin bisa? Insya Allah bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.